Baik, bismillah. Hari ini kita akan belajar tentang flavor. Ada yang tahu flavor itu apa? Sepemaham kalian. Rasa. Oke. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang apa minggu lalu? Coba dilihat catatannya. Pigmen. Pigmen ya. Kemarin itu kaitannya sama kita. Kalau seandainya kita melihat makanan, yang dilihat pertama adalah apa? Kalau kalian lihat makanan tuh di Instagram, yang kalian lihat apanya pertama? Warnanya, penampilannya ya. Kemudian setelah itu misalnya kalian samperin, kalian datangi, terus yang kalian perhatikan selanjutnya adalah enak atau tidak enak ya. Rasanya seperti apa. Betul. Nah, flavor itu betul tadi yang disampaikan oleh Mbak dan Mas semua itu adalah tentang rasa. Tetapi yang lebih tepatnya, flavor itu keseluruhan kesan atau sensasi yang diterima oleh indera manusia, terutama terkait rasa dan bau pada saat makanan dan minuman tersebut dikonsumsi. Jadi keseluruhan sensasi yang bisa kita rasakan oleh indera manusia. Indera manusia di sini adalah indera pengecapan dan bau ya. Karena tidak hanya rasa saja, tetapi juga bau. Jadi kalau kayak kalian memakan misalkan dawet durian, itu kalian merasakan di lidah rasa buah durian, kemudian makan santannya, tapi hidung kalian itu juga membaui bau durian sama bau santan. Ya, jangan ngebayangin masih pagi. Yang jual es dawet belum buka. Bukanya nanti jam 12 ke atas. Jadi apa yang dirasakan oleh lidah kita dan apa yang kita bauin itu adalah flavor. Entah itu makanan ataupun minuman. Makanya saya kasih contoh tadi es dawet durian. Karena pas es dawet durian itu kalian makan dan kalian minum ya. Diminum santannya, dimakan es dawetnya. Nah, pada saat membuat makanan, biasanya akan ditambahkan flavor. Kenapa? Kalau tidak ada flavor, nanti yang terjadi adalah kayak makan masak tanpa garam ya. Hambar. Jadi kita harus memperhatikan bagaimana sih rasanya. Kalian kalau bikin produk, jangan hanya produknya itu kandungan gizinya tinggi saja. Tapi enak enggak? Ya, sebenarnya gampang kok. Kalau mau ngecek itu enak apa enggak. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Cara ngecek makanan enak atau enggak itu gimana? Gimana? Yuk. Cara tahu makanan itu tuh enak. Apa enggak enak tuh gimana? Gampang loh. Dimakan. Lah iya, dimakan. Dimakan. Dan kalau menurut kita enak, kemungkinan besar memang enak. Tetapi untuk tahu itu enak beneran versi kita atau enak secara umum, itu ada namanya uji organoleptik. Di uji organoleptik itu di situ diuji teksturnya, baunya, aromanya maksud saya, kemudian rasanya enak atau tidak, dan itu menggunakan panelis, jumlahnya bisa belasan orang. Buat ngecek makananmu tuh enak atau enggak. Jadi kalau nanti kalian skripsinya bikin produk makanan, itu wajib untuk uji organoleptik.
Nah, Bu, saya mau bikin produk makanan, dia tinggi Fe, tinggi kalsium, tinggi zat gizi baik makronutrien ataupun mikronutrien. Tapi kalau rasanya nggak enak, orang mau nggak makan? Ya, terus gimana rasanya, enak nggak gitu? Bu, saya makan aja nggak doyan. Kalau seperti itu bisa nggak diaplikasikan ke masyarakat? Nggak bisa. Jadi PR kalian itu ketika membuat produk inovasi adalah harus enak. Nah, makanya beberapa bahan makanan itu dikuatkan flavornya. Tujuannya untuk meningkatkan daya tarik pangan supaya orang suka, orang makan. Dan kalau dijual orang mau beli. Kemudian untuk menstandarisasi flavor produk akhir. Jadi ada flavor yang dia itu ditambahkan dari bahan-bahan sintetis. Tujuannya adalah supaya terstandar. Kalau misalkan kalian ada yang beli apa ya, beng-beng. Beng-beng itu misalkan kalian Mbak Anissa sama Mbak Labiba itu beli beng-beng di Unimusmart. Itu coklatnya yang dirasain di Mbak Anissa sama Mbak Azaria, coklatnya rasanya sama. Karena distandarisasi tadi, jumlah penambahan flavornya sama. Coklatnya sama, karamelnya sama. Seperti itu. Tapi kalau semisalkan beli gado-gado, itu atau beli pecel, kadang ada yang beda. Beli hari ini sama beli besok rasanya bisa beda. Mut-mutan, tergantung bakule nguleknya piye. Mbak nesu apa mbak guyang-guyu. Nah, terus selain itu flavor itu juga ditambahkan buat menguatkan flavor awal yang lemah. Jadi semisal menggunakan bahan alami, flavornya masih lemah, ditambahlah pakai yang sintetis. Misalkan kayak bikin brownies, dia mau pakai pandan asli. Nah, tetapi di pandan asli itu dia biasanya memang lebih sedap. Tapi kadang kalau jumlahnya banyak, kemudian butuhnya bahan pandannya cuma ada sedikit. Nah, itu flavornya bisa dikuatkan pakai flavor tambahan. Kemudian bisa menggantikan flavor yang hilang selama pengolahan. Nah, terutama untuk flavor-flavor bahan alami ya. Mereka kalau terkena pengolahan yang panas terlalu tinggi, itu biasanya flavornya berkurang. Kemudian untuk menutupi karakter-karakter yang tidak menyenangkan. Salah satunya adalah kemarin, misalkan saya kasih contoh, anak bimbing saya ada yang bikin cookies dari daun kelor buat dijadiin skripsi. Nah, daun kelor itu kan baunya langu ya. Tahu langu kayak ada bau-bau gitu ya. Nah, dia ditambahkan flavor yang dia bisa menutupi langunya itu. Ditambah coklat atau ditambah kecombrang supaya sedap. Tambah cengkeh atau seperti itu. Jadi ditutup. Terutama untuk produk-produk yang dia menggunakan ikan, kan amis ya. Nah, sedangkan kalau dia diolah kan supaya orang suka, ditutupilah bau itu dengan bau yang lain. Kemudian untuk meningkatkan nilai ekonomis produk ya supaya kalau dijual laku karena enak. Nah, kemudian untuk karakteristik flavor sendiri, dia punya karakteristik dia harus stabil dalam pemanasan karena terkait dengan pengolahan. Kemudian kalau seandainya dicampur dengan air, dia bisa larut. Kemudian bisa terdispersi secara merata dengan air dan minyak. Kemudian bisa memproduksi sebuah cita rasa atau aroma yang bisa diterima oleh kita. Kemudian unik dan stabil selama penyimpanan.
Nah, ini belajar memang untuk menciptakan rasa yang baru itu untuk diterima di masyarakat itu tidak mudah ya. Dulu Coca-Cola itu dia ditolak oleh masyarakat. Kira-kira kenapa sih Coca-Cola kok dulu nggak diterima di masyarakat? Ada yang tahu? Kenapa dulu Coca-Cola diterima oleh nenek moyang kita, pendahulu-pendahulu kita? Logikanya kenapa? Ada yang tahu? Mungkin bersoda, Ibu. Bersoda, iya. Minum kok semriwing. Ya, kaget kan? Biasanya minumnya kan air sirup, manis, air putih, teh, kopi. Nah, ini kan kayak ada sensasi semriwing di sini. Kemudian selain itu, yang paling mencolok, Warnanya hitam, Bu. warnanya hitam. Itu kan kayak kotor. Biasanya kan kita lihatnya itu kan air putih, sirup ya merah, itu hitam. Jadi mereka itu belum minum aja udah ngejudgement dulu. Udah nggak suka dulu. Makanya Coca-Cola itu butuh waktu yang lama. Sama seperti teman saya waktu itu bikin es krim lele. Waktu itu ada lomba bisnis proposal, terus es krim lele. Saya disuruh nyoba. Itu saya udah kayak yang, hah, lele gitu. Buat es krim gitu kan. Mana yang dibuat lele itu lele secara keseluruhan, bukan hanya dagingnya. Jadi kulitnya yang warna hitam itu juga dipakai. Alhasil, es krimnya itu warnanya hitam. Terus ternyata rasanya not bad. Rasanya enak. Sampai saya bilang, seharusnya kamu nggak usah bilang ini es krim lele. Karena begitu ngomong ini es krim lele, orang justru nggak akan mau beli. Takut dulu gitu. Harusnya dikenalkan dulu rasanya enak. Gitu. Nah, memang itu adalah salah satu tantangan membuat produk makanan itu ada yang seperti itu. Kalau kalian mau menawarkan sesuatu yang baru. Gitu. Ada kemungkinan diterima dengan sangat baik atau ditolak. Nah, kita akan belajar istilah-istilah yang biasa digunakan. Misal nanti kalian bekerja di perusahaan pangan, kita nggak pernah tahu ya. Siapa tahu cita-citanya jadi ahli gizi, kecimpungnya jadi manajer MT di perusahaan. Atau siapa tahu sekarang cita-citanya kerja di perusahaan pangan, ternyata besoknya jadi ahli gizi. Ya, makanya kita harus menguasai ya semuanya. Nah, untuk istilahnya, jadi di sini eh, flavor itu biasa digunakan pada industri pangan ataupun industri rokok. Jadi misalkan wafer, roti itu mereka menggunakan flavor. Kemudian rokok vape ya, vape yang paling itu, vape itu juga dia pakai istilahnya flavor. Makanya kalau vape itu kan ada yang rasanya buah-buahan, ada yang rasanya macam-macam. Nah, itu mereka pakai flavor. Nah, kemudian kalau untuk industri pangan, tetapi yang fungsinya sebagai pengemulsi, penstabil, pewarna alami, foam heating, itu dia pakai food ingredient. Jadi beda. Kemudian kalau yang non pangan itu pakainya fragrance. Jadi kalau misalkan minyak wangi parfum kalian, itu kalian kadang ada ya parfum-parfum itu tulisannya ada fragrance.
Kemudian pasta gigi, kenapa ada close up, rasanya mint, kenapa ada rasa sensasinya mint ya karena ada penambahan flavor fragrance itu. Sabun, ya sabun itu ada yang baunya green tea, ada yang baunya buah-buahan. Kosmetik, deterjen nih. Kadang deterjen itu ada yang lemon, ada yang jeruk nipis. Nah, 3 istilah ini kalian harus pahami. Kemudian klasifikasi flavor berdasarkan bahan baku. Jadi ada istilahnya natural, natural identical sama artificial. Kita pelajari satu-satu. Kalau natural itu dia senyawa-senyawa yang diekstrak dari bahan yang ada di alam. Oh, misalkan tadi saya kasih contoh lemon. Saya mau bikin flavor dari lemon asli. Maka itu namanya natural. Kemudian ada vanilin, kemudian misal pandan. Jadi dari murni bahan yang terdapat di alam. Sedangkan kalau natural identical itu dia senyawa yang terdapat diekstrak atau terdapat di alam tetapi pada proses pembuatannya dibuat secara kimia. Dan sedikitnya 99,9% memiliki kesamaan dengan bahan aslinya. Jadi bedanya natural sama natural identical. Kalau natural identical itu memang mereka sama-sama nih dari bahan alam. Misalnya saya kasih tadi contoh yang lemon ya. Cuman yang natural identical ini dia itu proses pembuatannya dibuat secara kimia. Walaupun hasilnya nanti itu 99,9% memiliki kesamaan rasa ataupun bau yang hampir sama. Kenapa? Karena tadi dia diduplikat secara kimia. Dibikin di perusahaan, di pabrik. Seperti itu. Ini ada contoh etil asetat, ada lakton. Sedangkan untuk artificial itu senyawa yang nggak ada di alam dan dia itu dibuat melalui proses sintetis secara kimia tujuannya untuk memberikan efek flavor tertentu. Jadi kalau mau menciptakan rasa yang pernah ada salah. Untuk menciptakan rasa yang belum ada supaya menjadi rasa yang ada itu artificial. Jadi misalnya pengen nih nyiptain rasa yang misalkan pengen nyiptain rasa antara perpaduan buah semangka sama buah melon atau semangka sama jeruk nih. Tapi nggak kayak semangka, nggak kayak jeruk, tapi kayak perpaduannya gitu. Rasa itu tuh dikombain, kemudian pengen yang seger-seger, tapi yang itu. Nah, itu bisa bikin artificial. Tapi bukan dari bahan pangan tadi ya. Jadi artificial ini dia itu bahannya tidak ada di alam. Jadi tidak ada bahan yang rasanya sama seperti itu yang di alam. Dia bahannya hanya ada di pabrik buatan kimia. Contohnya di sini adalah etil vanilin. Gitu. Tadi sudah belajar istilah apa saja? Mbak Gusti Fatimah. Tadi sudah belajar istilah apa aja, Mbak? Natural identical, Hmm, artificial. Oke. Nah, selanjutnya kita belajar ada istilah savory flavor, sweet flavor, sama tobacco flavor.
Nah, dari namanya aja kita sudah bisa menduga ya, kalau savory flavor itu dia untuk flavor yang sifatnya gurih. Jadi kalian kalau makan ciki, micin-micin, itu dia pakai savory flavor. Mie instan, sup, snack, itu dia pakai savory flavor. Tapi kalau untuk sweet flavor itu yang manis-manis. Biasanya dia pada produk minuman. Kalau kalian beli susu kotak ya, atau beli produk-produk susu dairy itu contohnya kayak mana? Contoh produk susu yang manis apa? Brahmi. Apa? Apa? Ayo apa? Permen, Bu. Milo. Ya, bisa. Seperti itu juga bisa. Kemudian pokoknya yang manis-manis yang buat roti. Kalau kalian bisa ngerasain roti yang beli di Unimusmatu ya, ada coklat. Itu dia yang sweet flavor nanas juga. Srikoyo ya kalau sari roti itu ya. Nah, strawberry. Terus sweet flavor dia rasanya manis. Beda sama yang gurih. Kalau gurih savory. Kemudian untuk yang tobacco flavor ini yang buat rokok. Jadi jangan salah, rokok-rokok itu tuh mereka juga punya rasa yang beda-beda. Makanya kadang kalau bapak-bapak suka rokok, A dibeliin rokok B nggak mau. Karena rasanya beda. Kita kan lihatnya adalah sama-sama ya, tetapi rasanya beda. Itu dia pakainya tobacco flavor. Oke. Nah, komponen flavor itu dia punya sifat sensasi yang mana ada yang bertanggung jawab terhadap bau, ada yang bertanggung jawab terhadap rasa. Kalau yang bertanggung jawab terhadap bau itu nama senyawanya adalah volatil. Jadi kalau semisalkan pandan wangi ya, terus bau lemon seger, itu dari volatilnya. Kalau yang bertanggung jawab sama rasa itu non volatil. Misalkan lemon kecut atau misalkan sawo, buah sawo manis ya. Nah, itu. Dari volatil dan non volatil ini dia itu nanti akan ada yang namanya threshold value. Threshold value itu konsentrasi terendah suatu senyawa di mana bau atau rasanya bisa dikenali. Masih bisa dikenali meskipun sudah dipengaruhi oleh tekanan suhu pada saat pengolahan. Saya kasih contoh. Misal bikin kue pakai aroma pandan. Ternyata jumlah pandannya itu sedikit. Sehingga dia ketika rotinya sudah dipanggang, itu bau pandannya enggak ada sama sekali. Berarti dia belum mencapai threshold value. Karena konsentrasi terendah di mana dia masih bisa mencium aromanya ataupun rasanya setelah melalui proses pengolahan dan diuji panelis, itu namanya threshold value. Nah, ini ada tabel nilai ambang bau beberapa komponen volatil. Jadi kalau misalkan mau menggunakan bahan senyawa flavor ini,
kemudian pengen nanti ketika sudah ditambahkan di bahan pangan dan rasanya ataupun aromanya tetap ada, itu ada aturannya. Jadi misalkan menggunakan asam butirat, dia itu ambang baunya 0,2 mg per liter air. Jadi kalau seandainya kamu bikin produk tersebut dalam 1 liter air, itu kamu menambahkan 0,2 mg. Misalkan 2 liter berarti berapa? Halo? 0,4. 0,4. Begitu. Misalkan saya cuma mau bikin 500 mili, 0,1. Begitu. Kemudian ada istilahnya karakter impact compound, yang mana komponen aroma yang memiliki karakteristik bahan pangan yang bersangkutan. Komponen aroma yang memiliki karakteristik bahan pangan yang bersangkutan. Saya kasih contoh. Kalau kalian makan tadi, saya kasih contoh es dawet durian. Karakter impact komponnya apa? Dari aroma kalian bisa mendefinisikan, oh ini aromanya ini gitu. Aroma apa? Durian. Aroma durian. Selain itu, Santan. santan. Ya, kadang kalau kalian beli ada yang pakai nangka. Nggak ada nangkanya pun, itu tuh karena nangkanya sudah dicampur di santan, itu masih ada bau nangkanya. Nah, itu contoh karakter impact compound. Terus misalkan makan rendang. Rendang itu kan bumbunya banyak ya. Itu karakter impact compound-nya apa? Nggak pernah bau, Bu, langsung dimakan. Allah. Nah, ini ada pengelompokan bahan pangan berdasarkan dengan ada dan jumlah impact compound. Jadi ada yang grup 1. Grup 1 itu di mana bahan pangan yang aromanya sangat dipengaruhi oleh aroma suatu komponen. Jadi bahan pangan tersebut itu aromanya itu hanya dipengaruhi oleh satu jenis saja. Sedangkan untuk yang grup 2, bahan pangan yang aromanya ditentukan oleh beberapa senyawa, di mana salah satunya berperan penting dalam menentukan aroma keseluruhan. Ini saya kasih contoh tadi yang durian sama es dawet. Di situ aroma duriannya itu lebih dominan dibandingkan nangka ataupun tape. Kemudian grup 3 adalah bahan pangan yang dia itu punya aroma yang kompleks. Saking kompleksnya kalian itu sulit untuk menentukan dia itu ada berapa banyak jenis bahan pangan yang dibuat. Karena begitu banyak, baunya macam-macam. Kalau grup 4, bahan pangannya aromanya sangat kompleks dan tidak bisa diproduksi dengan tepat karena banyaknya komponen yang menyusun tersebut. Jadi kalau yang grup 4 ini, semisalkan mau dibuat versi instan, pabrikan, itu rasanya tidak bisa seperti rasa aslinya. Saking-sakingnya dia itu terlalu banyak impact compound-nya. Nah, ini contoh bahan pangan yang digolongkan berdasarkan karakter impact compound yang dimiliki setiap bahan. Kalau pisang, dia ada isoamil asetat, kemudian jeruk lemon ada sitral, dan lain-lain. Nanti bisa kalian pelajari. Nah, kemudian untuk sumber flavor alami,
ada yang dari tumbuhan ataupun hewan. Biasanya kalau dari tumbuhan itu dia harus diekstrak dulu ya, dikeringkan dulu. Kemudian ada juga yang hasil bioteknologi, hasil enzim ataupun mikroba, dan juga ada juga yang dari proses sistem prekursor. Sistem prekursor itu yang terbentuk selama proses pemanasan ingredient natural. Jadi misalkan memanaskan gula, kalau dipanaskan jadi apa? Karamelisasi. Karamel. Baunya seperti apa tahu? Baunya karamel tahu? Tahu baunya? Tahu deh. Nah, itu adalah salah satu contoh yang sistem prekursor. Jadi dia terbentuk karena proses pemanasan bahan yang natural. Kemudian muncul flavor baru. Nah, ini adalah potensi pengembangan flavor alami. Jadi mungkin sekarang kita hanya tapi di masa depan si flavornya itu semakin meningkat ya. Kayak zaman dulu kan, kayak misalkan sekarang lagi ngetren boba yang pakai karamel, pakai gula aren, ya, ada khasnya ya. Nah itu dulu nggak ada, sekarang baru ada. Begitupun ke depan nanti. Jadi peningkatan permintaan natural flavor itu semakin tinggi, kemudian pengembangannya juga semakin besar. Nah, negara-negara yang giat untuk mengembangkan flavor itu adalah negara-negara seperti Eropa, Amerika, dan juga Jepang. Nah, Indonesia ini tuh sebenarnya negara yang paling besar itu Eropa dan USA ya, jadi sekitar 60%. Nah, Indonesia ini itu sebenarnya kaya sumber flavor alami, potensi menjadi produsen flavor alami dunia. Ya, cuman memang mungkin belum banyak dikembangkan. Kemudian pelarut flavor itu dilarutkan dengan jenis pelarut yang berbeda. Ada yang dilarutkan dengan etanol, ada yang dilarutkan dengan propilen glikol, ada yang dilarutkan dengan air suling. Kalau untuk produk bakery, itu biasanya dia pakainya propilen glikol untuk produk-produk bakery ataupun susu. Nah, kalau untuk air suling sebenarnya yang paling murah atau paling aman. Tapi dia kekurangannya dia nggak bisa untuk melarutkan semua jenis flavor. Kayak essential oil, rice oil, eugenol, itu dia nggak bisa larut dengan menggunakan pelarut air suling. Nah, ini biasanya digunakan untuk pasta. Kemudian kalau untuk flavor yang digunakan untuk pati jagung, tepung tapioka, tepung beras, itu dia menggunakan carrier flavor dalam bentuk yang serbuk. Karena nggak bisa ditetesi ya. Karena dia bentuknya tepung ya. Jadi dia pakainya yang serbuk. Nah, ini adalah bahan lain yang ditambahkan ke dalam flavor selain pewarna, juga menggunakan pengemulsi, pestabil supaya emulsinya lebih stabil, kemudian menggunakan pengawet. Pengawet itu tujuannya untuk meningkatkan umur simpan, kayak asam sitrat, asam askorbat, natrium benzoat, itu pengawet. Kemudian ada juga pengeruh, jadi supaya memberikan kesan keruh pada produk akhir sesuai dengan yang diinginkan, kayak pembuatan sari buah, pembuatan sirup,
itu ditambah. Dan juga ada antioksidan yang fungsinya untuk meningkatkan daya tahan flavor. Jadi jangan salah, di flavor itu juga ditambahkan bahan-bahan lain. Nah, untuk bisa membuat flavor itu kalian harus mengetahui komposisi flavor yang belum diketahui, membuat flavor komposisi suatu flavor, dan membuat tiruan flavor produk lain. Tujuannya pilih salah satu. Kalian mau meniru dari flavor produk lain, atau menciptakan inovasi baru, atau melihat dari bahan pangan tertentu. Jadi kalau misal kalian nih nanti kerja ya, ada yang kerja di Nissin, Mayora, terus kalian bagian yang harus bikin produk, kalian tuh mau menciptakan produk, kalian pasti mikir rasanya dulu dalam bentuk apa. Salah satu teman saya ada yang kerja di Nissin, dia tugasnya bikin inovasi wafer coklat. Tapi coklat itu kan beda-beda ya. Ada coklat yang pahit, ada coklat yang manis, dark coklat, atau pakai coklat yang white, yang putih. Nah, itu ditentuin dulu dari awal. Mau pakai bahan apa. Nah, untuk proses pembuatan sebuah flavor itu ada 4 tahap. Jadi diisolasi, pemekatan, analisis, dan kreasi. Isolasi, pemekatan, analisis, dan kreasi. Ada 4, Mbak Rahel. Nasya, apa Mbak? Inovasi. Tadi kalau mau bikin flavor, Isolasi, pemekatan, analisis, analisis. inovasi, Oke. pemekatan, analisis. Singkatannya IPAK ya. Inovasi, pemekatan, analisis, kreasi. Jadi pertama diisolasi dari bahan-bahannya, misalkan tadi pengen dari dark coklat, tapi ada flavor jeruk ya. Sekarang kan ada ya Silver Queen yang dia coklat tapi ada sensasi jeruknya ya. Ya, itu diisolasi dulu, kemudian dipekatkan flavornya, kemudian habis itu identifikasi, dan yang terakhir menciptakan formulasi. Jadi melalui 4 tahap itu. Nah, nanti sisanya bisa dibaca. Kemudian ini secara kimia, ada beberapa komponen flavor dan identifikasinya. Jadi kalau misalkan min itu dia itu L-mentol. Kemudian rasa kayak buah-buahan, fruity esteri, dia itu amel asetat. Nanti ini dibaca PPT-nya. Jadi ada beberapa bahan kimia yang dia bertanggung jawab sama baunya. Nah, ini istilah yang biasa digunakan dalam, sebentar ya. Sebentar ya, Mbak. Sebentar. Nah, ini ada istilah-istilah yang biasa digunakan untuk mendeskripsikan rasa. Jadi kalau di pangan, misalkan pahit itu istilahnya bitter. Terus rasa terbakar itu bening. Kemudian misalkan ada pahit,
pahitnya menggigit itu ada pukian. Kemudian asam, asid. Sepet, sepet. Tahu ya rasa sepet ya. Kalau buah belum matang tuh kan agak-agak sepet. Dia asingan. Ini dihafalin nih. Istilah-istilah seperti ini. Siapa tahu nanti ketika kalian bekerja itu berguna buat kalian. Kemudian ini contoh untuk klasifikasi produk savory flavor. Kan ada yang di snack ya. Di snack itu sekarang ada yang rasa cheese, ada rasa ayam, ada rasa corn sweet, di potato chips, baik di mie, biskuit, cracker, itu pakainya savory. Kemudian selain produk snack, savory flavor itu juga bisa untuk makanan-makanan, sup. Jadi misalkan mau memberikan rasa chicken, atau sapi, atau garlic, atau bawang, itu bisa. Contohnya Indomie rasa ayam bawang. Itu adalah contoh dari produk ini. Atau ramen, instan mie instan itu. Mereka pakai flavor ayam. Jadi nggak ada ayamnya ya. Kalau dibungkus Indomie itu kan ada potongan ayamnya, ada ayamnya ya. Tapi yang kalian beli kan mie doang, tapi ada rasa ayamnya. Nah, itu dari savory yang sudah ditambahkan. Kemudian ada beberapa bahan makanan lain yang ditambahkan, kayak di beef, chicken, seafood, pada sup, dan lain-lain untuk memperkuat rasa. Kalau tadi yang savory, kalau yang sweet ini ditambahkan pada produk-produk di flavor cair, baik minuman non-alkohol maupun beralkohol. Jadi kalau yang non-alkohol tuh kayak misalkan sirup, soft drink, mereka biasa menggunakan flavor orange, cola, banana, coffee, grape, itu yang sering. Kemudian kalau yang minuman beralkohol, itu ada wine, ada yang digunakan ada brandy, ada rum extract. Jadi kalau sekarang kan banyak ya kopi yang ada pakai flavor rum ya. Suka beli nggak kalian tuh? Yuk ngaku. Ada nggak sih? Ada kan? Yang kopi-kopi yang pakai rum. Nah, kemudian ada juga yang buat olahan dari produk yang gula, permen, jelly. Itu dia biasa menggunakan mint, ginger, coffee, cola, mango. Permen mint ya, permen mint, permen jahe, permen kopi, permen buah. Kemudian kalau untuk produk bakery yang sering digunakan itu almond, butter, coklat, sama kelapa. Untuk wafer, roti, biskuit. Oke. Kemudian ini adalah istilah-istilah lagi, sifat sensasi yang kalian harus hafal. Jadi ada istilah yang namanya mouthfeel. Sensasi yang kita terima oleh indera perasa kita berupa dingin, pedas, dan lembut. Jadi kalau kalian ada yang makan pedas nggak berasa, nah itu mouthfeel-nya yang gangguan itu. Jadi sensasi yang kita terima berupa rasa dingin, pedas, dan lembut itu mouthfeel. Kalau dari hidung itu bau. Kemudian istilah bau dan aroma itu, kalau aroma itu dia mengarah ke yang enak-enak, yang menyenangkan. Makanya kalau aroma itu wangi, kalau bau busuk. Bau itu yang tidak menyenangkan, aroma untuk yang menyenangkan. Kemudian ada istilah off flavor.
off flavor ini menyatakan bau atau rasa yang menyimpang dari normalnya yang dapat diakibatkan oleh perubahan komponen dalam makanan atau minuman selama pengolahan atau penyimpanan. Jadi kalau misalkan kalian beli kopi, misalkan beli kopi Janji Jiwa, terus kalian semalaman lupa masukin kulkas, masih ada atas meja. Kalian minum, rasanya sama enggak? Kalau sudah didiamkan misal 10 jam, enggak di kulkas, sama enggak? Enggak, Bu. Sudah Beda, beda ya. Bu. Rasanya ada yang beda, tidak seperti biasanya. Karena mungkin sudah basi, atau penyimpanannya tadi nggak tepat ya, saatnya kan dimasukin kulkas. Nah, itu namanya off flavor. Kalau dia itu menyimpangnya karena proses pengolahan atau penyimpanan. Saya kasih contoh kalau pengolahan bikin nasi gosong. Kan jadi intip ya. Itu juga namanya off flavor. Pokoknya kalau dia itu menyimpangnya karena pengolahan dan penyimpanan itu off flavor. Tapi kalau disebabkan karena senyawa yang terdapat di dalam bahan panganan, penyimpanan bau dan rasa makanan yang berasal dari senyawa luar yang terserap ke dalam makanan, itu namanya adalah tain. Ada yang pernah ngerasain nyimpen makanan di kulkas tapi rasanya jadi aneh. Nah, itu tain. Kemudian kalau yang bersenyawa atau yang dapat memperkuat flavor itu namanya flavor enhancer. Kemudian yang bertugas menunjukkan flavor daging-dagingan, ikan keju, flavor savory ya tadi ya. Kemudian yang untuk memodifikasi penerimaan suatu rasa itu flavor modifier. Jadi punya tugas masing-masing, punya istilah masing-masing. Gitu. Nah, ini lihat di gambar, kalian enggak makan ya, baru lihat aja ya. Tapi kayak udah bisa membayangkan bahwa ini pasti adalah manis. Gitu. Itu adalah salah satu kekuatan kalau bikin produk ya. Kalau kalian bisa menciptakan produk yang tampilannya menarik, warnanya bagus, flavornya oke, itu sudah bisa menunjang banget. Oke, pesan terakhir, semoga nanti kalian menyempatkan untuk membaca ulang PPT ini, sehingga kalian mendapatkan ilmunya yang bermanfaat. Baik, ada yang ingin ditanyakan? Ibu tadi masih belum bisa bedain yang plain sama off flavor. Yang pen sama, yang apa Mbak? Ten Sama yang off flavor. Oke. Jadi kalau yang dia itu baunya itu menyimpang karena proses pengolahan. Saya kasih contoh, misalkan kalian bikin masak terus gosong. Contohlah masak apa ya? Misalkan bikin tumis atau bikin apa, terus gosong. Bikin ayam goreng terus gosong. Atau bikin rendang kebelabasan sampai gosong. Itu kan rasanya tidak seperti biasanya. Ya kan, ada pahit-pahitnya. Itu off flavor. Atau semisalkan kamu tuh salah nyimpennya. Harusnya kopi supaya dia awet dimasukkan ke dalam kulkas. Nah, itu enggak. Kemudian nanti pasti akan ada perubahan di situ, perubahan rasa ataupun bau. Jadi bau ya, basi.
istilahnya. Tapi kalau TAIN itu tuh dari adanya penyerapan dari senyawa luar yang terserap ke dalam makanan tersebut. Jadi biasanya ini bisa saja terjadi kalau kalian nyimpan bahan makanan di kulkas, kemudian pembagian di dalam kulkasnya itu berantakan. Harusnya kan ada ya space daging sendiri, ikan sendiri, kue sendiri, buah sendiri. Kemudian makanan tuh kalau nyimpan ke kulkas ya harus safety juga. Misalkan kalau kalian masukin ke kulkas, misalkan apa ya, nyimpen makanan di kulkas tapi rasanya itu jadi beda. Es bisa nggak, Bu? Biasanya kalau di Apa? freezer tuh, Mm-mm. kalau Di di freezer. freezer tuh kalau sekalian nyimpen ikan biasanya jadi bau amis gitu esnya. Iya, terus misalnya di kulkas tuh kamu nyimpen makanan apa sama apa, terus dia sebelahan gitu, terus mereka kayak nggak ada pembatasnya gitu, nggak ada pack. Makanya kan sekarang banyak ya kayak food prep yang pakai kotak-kotak gitu. Nah itu salah satunya supaya rasanya nggak terjadi taint ini. Itu kadang juga kalau misalkan kalian masak daging, terus dagingnya itu sudah jadi beku, ya itu kan harusnya dibiarkan diblensir ya pakai air mengalir atau gimana supaya eh, dia itu teksturnya lembek lagi baru dimasak ya. Tapi kadang ada yang langsung diolah ya. Nah itu rasanya juga beda gitu karena kayak jadi ada es-esnya gitu. Jadi kalau misalkan karena ada suatu senyawa lain yang masuk ke dalam bahan makanan tersebut, ya itu namanya tin. Itu Mbak Ria Kirani. Ya, terima kasih, Bu. Oke, baik. Saya cukupkan ya untuk perkuliahan pada pagi hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Saya cukupkan. Bila